siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca akan Alkitab kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu Tuhan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, Roh Kudus kuasai kami Tuhan. Agar kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan dan kami dimampukan untuk dapat melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Kami rindu Tuhan untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari 2 Samuel pasal 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian, perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput mudah di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab Ia menegakkan bagiku sesuatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, kita boleh belajar banyak dari kisah Daud. Daud adalah seorang raja yang disenangi oleh bangsa Israel. Daud sangat diurapi Tuhan. Kenapa Daud diurapi Tuhan? Karena dia memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Dan Daud sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena dia berpegang pada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya, dia akan mengikutinya. Dia tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Dia selalu mau melakukan segala sesuatu. Dia selalu bertanya kepada Tuhan boleh atau enggak. Itulah sampai Daud sungguh diurapi Tuhan
karena dia sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau mengikuti ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepadanya. Dia memerintah dengan adil, dia memerintah dengan takut akan Tuhan. Itulah yang disenangi Tuhan dan yang diajarkan Tuhan kepada kami semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh belajar dari Daud. Daud diurapi Tuhan karena Daud mau mendengar dan mengikuti teladan Tuhan, mau mengikuti kehendak Tuhan, mau mengikuti perintah Tuhan. Memang kita hidup ada berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan lebih tahu dari apa yang kita alami. Untuk itu kita harus berserah diri kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami. Asalkan kami mau belajar dan mau menjalankan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau daripada kita, yaitu kita takut akan Tuhan, kita hidup dalam kekudusannya, kita setia kepada Tuhan dengan terus belajar membaca akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun pada saat kita membaca kita belum mengerti, tapi kita terus minta hikmat Tuhan. Kita pasti dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Apa yang sudah dituliskan di firman ini, inilah pelajaran buat kita semua. Kita boleh mengenal kasih Tuhan dari pembacaan-pembacaan kita pada firman Tuhan, pada Alkitab ini. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab suci ini ada semua pelajaran yang boleh kita dapat, boleh kita belajar dengan tekun. Untuk itu terus kita setia dan rindu untuk membaca akan Alkitab. Kita rindu datang terus di kaki Tuhan. Kita setia untuk berdoa. Kita tetap mohon bimbingan Roh Kudus, agar Roh Kudus dapat menuntun kehidupan kita, agar kita boleh menjadi Daud-Daud yang baru, Daud-Daud yang berpegang teguh kepada perintah Tuhan, Daud-Daud yang baru yang mau menjalankan apa yang Tuhan ajarkan untuk kita semua. Ibu Bapak yang terkasih, kita tahu kalau kita setia kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada gelombang-gelombang dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak pencobaan yang kita dapat. Tapi itulah yang membuat kita tetap berpegang teguh pada pokok anggur yang benar. Karena kita tahu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah datang kepada Yesus. Di dalam Matius 6 ayat 33, di situ Tuhan mengajarkan kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Untuk itu Ibu Bapak yang terkasih, Tuhan menyuruh kita untuk mencari. Mencari bukan berarti berdiam diri, tapi kita terus berlomba untuk datang kepada Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita untuk kita mau melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar hidup kita dapat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibu Bapak, kembali kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi Daud-Daud yang baru. Karena Tuhan bukan melihat kemampuan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, karena kami tahu Tuhan Maha Tahu. Untuk itu Tuhan terus selidiki hati kami, agar hati kami boleh seperti Daud, yang takut akan Tuhan, yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan,
yang mau mengikuti apa yang sudah Tuhan teladankan, apa yang sudah Tuhan ajarkan. Hati kami sungguh-sungguh mau melekat kepadamu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Untuk itu Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, agar kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah datang dan mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi jalan dan kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Pada malam hari ini, bagi saudara-saudara kami yang mendengar dan melihat akan siaran YouTube pada malam hari ini, berikanlah kami hati yang rindu Tuhan, untuk terus mau membaca akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau berikan hikmat, kemampuan bagi kami semua Tuhan, agar kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Agar kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang kekasih. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.